Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Irfan Doni telah meluangkan waktunya hadir bersama kita di podcast kita yang kedua kali ini Ustadz. Sebelumnya Alhamdulillah Ustadz kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Ustadz Erwandi selaku kakak antum juga ya Ustadz ya? Iya, kakak kandung. Kakak kandung, Masya Allah. Ini kakak beradik bisa dalam satu dunia yang sama gini, Masya Allah sekali Ustadz. Sama-sama pakar muamalah ya Ustadz ya. Allah yang mentakdirkan awalnya memang dari pendidikan yang sama, dari pondok pesantren yang sama, juga dari S1 Lipia yang sama. Kemudian ketika Ustaz Rwandi pulang dari S3, beliau fokus dakwanya dalam muamalah dan saya pun sering menemani beliau dalam kajian-kajian dan pelatihan-pelatihan. Dan qadarullah ketika beliau sakit, nah akhirnya beliau minta digantiin. Nah itu awal mulanya kenapa saya dia lebih fokus dakwanya dalam fikih muamalah maliyah. Berarti ada peran kakak ya Ustadz ya, seperti itu ya Ustadz. Antum itu terinspirasi oleh kakak atau bagaimana Ustadz? Sebetulnya sudah Allah takdirkan. Nah, perintah Nabi i'malu kullun muyassar lima khuliqalahu. Kalian hanya beramal dan nanti sesuai dengan ketika itu memang ditakdirkan akan menjadi mudah bagi Allah SWT. Ini di data Ustadz, antum sebagai pengawas ya Dewan Syariah ya Ustadz di Yurbi dan LSI Lariba Solusi Indonesia ya Ustadz. Iya benar, saya sebagai pengawas syariah di Lembaga Amal Zakat Yurbi Sodakot dan juga terdaftar sebagai pengawas syariah di Koperasi Lariba Solusi Indonesia dan juga ada sebetulnya di tempat-tempat lain juga. Oh Masya Allah Ustadz. Tapi yang banyak disebutkan dua ini ya Ustadz ya, Lariba Solusi Indonesia dan Yurbi ya Ustadz. Karena sepertinya itu yang memang mereka menyampaikan lebih banyak ke masyarakat di iklan-iklannya sehingga Lebih didengar atau lebih dikenal ya Ustadz ya. dikenal di sana. Dari dua lembaga ini Ustadz, Yurbi dengan Lariba ini sama atau berbeda Ustadz? Bergeraknya atau sifatnya atau bidangnya gitu Ustadz? Ada persamaan, ada perbedaannya. Persamaannya yaitu di sama-sama lembaga keuangan. Sama lembaga keuangan. Ya, sedangkan perbedaannya di tujuan. Kalau Yurbi itu sosial, sedangkan koperasi LSI adalah bisnis. Nah, biasanya kalau kita kenal di masyarakat itu BMT Baitul Mal wa Tamwil. Nah, Baitul Malnya itu di Yurbi, Tamwilnya itu di LSI. Oh, jadi dipecah ya Ustadz ya? Memang bukan dipecah, memang mereka tersendiri-sendiri. Tersendiri gitu ya? Lebih spesifik ya Ustadz? Lebih khusus ya? Iya. Seperti itu. Oh, berarti kalau Tamwilnya itu di LSI, Iya. Baitul Malnya di Yurbi gitu ya Iya, Ustadz itu ya? kalau dari segi istilah-istilah, Baitul Mal itu kan artinya memang sosial. Kalau Tamwil itu bisnis. Bisnis ya Ustadz ya? Iya. Di situ orang muterin uang gitu ya Ustadz ya? Iya. Menarik nih Ustadz. Ustadz sebagai Dewan Pengawas Syariah di LSI dan juga Yurbi dan juga lembaga-lembaga lain yang mungkin belum tadi kita sebutkan ya Ustadz ya. Berarti apa ya, pemahaman Ustadz tentang ekonomi terlebih ya, ekonomi syariah itu insya Allah bisa dijadikan ini ya Ustadz sebagai rujukan mungkin atau sebagai pegangan sampai Ustadz dijadikan sebagai Dewan Pengawas Syariah begitu ya Ustadz ya. Karena memang kebetulan saya kan S1-nya di syariah, kemudian juga S2-nya juga di syariah dan kemudian saya juga mengikuti pelatihan Dewan Syariah. Oh, ada pelatihannya ya Ustadz ya? Ada. Untuk menjadi pengawas itu harus ada pelatihannya. Sertifikat ya Ustadz? Ada sertifikatnya Oh, Masya dari Allah. MUI Majelis Ulama Indonesia. Ah, Masya Allah. Dan kemudian karena saya juga dalam pelatihan itu lulus, alhamdulillah. Dan kemudian karena latar belakang pendidikan tadi sebetulnya, nah makanya bisa untuk menjadi pengawas syariah. Dan dalam pengawasan syariah ya otomatis kita merujuk kepada perkataan-perkataan fatwa-fatwa ulama begitu.
Berarti ada pelatihannya ya Ustaz ya dari MUI ya Ustaz. Ada Masya pelatihannya Allah, dari MUI. Masya Allah. Menarik nih Ustadz. Berarti ada pelatihan dari MUI, kemudian juga bersertifikat, ditambah lagi background Ustadz yang mungkin S1 dan S2-nya ini di syariah ya Ustadz ya. Iya. Ketika dapat pelatihan sebagai Dewan Pengawas Ekonomi Syariah itu kan berarti lebih mengerucut ya Ustadz ya. Iya. Ini mungkin ada sebuah pertanyaan Ustadz. Secara umum ya Ustadz, ekonomi dunia ini kan kalau enggak kapitalis ya dia sosialis atau komunis ya Ustadz ya. Iya. Secara ekonomi gitu Ustadz. Nah ini bagaimana Ustadz? Posisi ekonomi syariah itu di antara dua jenis sistem ekonomi itu bagaimana Ustadz? Bedanya apa dan menurut Antum nih Ustadz selaku Dewan Pengawas Syariah itu apakah ekonomi syariah itu bisa menjadi solusi atas kekurangan-kekurangan yang ada di sosialis, komunis atau yang ada di kapitalis begitu Ustadz? Ya, kita ketahui bahwa syariat Islam itu memang syariat pertengahan, ya, pertengahan antara kapitalis dan juga sosialis, ya. Nah, kalau secara umum ya, mungkin saya tidak terlalu paham tentang bagaimana ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi yang pernah saya dengar secara umum, yang saya pahami tadi saya hanya fokus di ekonomi syariah. Syariah, Nah, betul Ustadz. kalau kita perhatikan pada kapitalis itu hanya kalau istilah dalam bahasa Arab kan ra'sumaliyah, Ya. ya. Yang mana memang fokusnya pada Modal ya Ustadz ya? modal, pada modal, Yang pada punya uang. modal yang dia menang ya Ustadz ya? Nah, yang punya modal dia memiliki kekuatan. Nah, makanya kita lihat dalam kapitalis ini ya siapa yang memiliki modal maka dia menguasai bisnis, menguasai semuanya. Bahkan suatu negara pun bisa akan dikuasai oleh pemilik uang tadi. Sedangkan sosialis kan kalau kita perhatikan secara umum yang saya pahami, kalau saya salah ini bisa diingatkan bahwa di sini semuanya berlaku sama. Ya, nggak ada istilah kepemilikan. Nah, semua dimiliki bersama-sama. Nah, adapun syariat Islam ya maka dia tadi yang saya katakan ada bisnisnya, ada sosialnya. Ada bisnisnya, ada sosial. Tadi ada, maka ada cara-caranya untuk kita mencari keuntungan bisnisnya diatur, tapi yang betul-betul tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, semuanya juga harus kalau ada keuntungan di keuntungan tersebut dibagi bersama, kalau ada kerugian juga ditanggung bersama-sama. Kalau kita perhatikan di kapitalis mereka hanya menguntungkan pemodal saja. Nah, adapun kemudian untuk sosial ternyata dalam Islam juga ada ya anjuran-anjuran untuk kita harus juga berbagi kepada orang lain, ada diwajibkan masalah zakat tadi. Nah, maka kita perhatikan di sini adalah syariat Islam itu dalam ekonominya pun pertengahan antara kapitalis dan sosialis. Iya. Masya Allah, menarik ya Ustadz. Berarti memang bukan cuma masalah di akidah aja ya Ustadz. Islam itu berarti bahkan sampai ke ekonomi juga pertengahan ya Ustaz ya? Iya, karena memang sudah dikatakan umat wasat atau umat yang pertengahan. Dari segala aspek syariat Islam itu dia akan menjadi pertengahan di antara kezoliman dan juga tadi. Pasti selain itu dia akan ya rata-rata yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu ada unsur kezolimannya, dan syariat Islam ada keadilan. Keadilan itu pasti dia di tengah. Karena wasit itu kan pertengahan, dia kan di tengah dia. Betul. Menarik Ustadz, berarti yang tidak sesuai dengan atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman itu pasti ada unsur kezolimannya ya Ustadz ya? Pasti ya Ustadz ya? Iya. Artinya ketika Allah menurunkan syariat ini, di situ ada keadilan buat semua orang ya Ustadz ya? Iya, betul. Oh, menarik. Berarti ketika di sosialis, orang tidak bisa memiliki ya Ustadz. Di Islam orang bisa memiliki, tapi dia punya kewajiban ya Ustadz buat bayar zakat gitu ya Ustadz ya? Iya. Seperti itu. Dan di di kapitalis yang kaya semakin kaya. Tapi di Islam di situ enggak, ketika dia memutarkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan, dia juga di situ dihadapkan dengan resiko ada kerugian juga begitu ya Ustadz ya. Iya. Ditanggung bersama. Tanggung bersama. Seperti yang tadi antum bilang ya Ustadz ya, Iya. di mudorobah begitu ya Ustadz ya. Dalam Islam dinamakan dengan istilahnya salah satu bentuk akarnya adalah mudorobah, bentuk yang lainnya adalah musyarakah, ada juga muzaroah, bermacam-macam. Tergantung dari bagaimana nanti pelaksanaan teknisnya akan berbeda teknisnya, maka akan berbeda akarnya dan konsekuensinya juga berbeda. Ustadz,
Di zaman Nabi Ustaz, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan kita ini bicara kelahiran ekonomi syariah kan berarti mengacu ke zaman Nabi ya Ustaz ya, selaku pembawa wahyu itu Ustaz ya. Iya. Itu tadi Ustaz sebutkan ada muzaroah, mudorobah begitu Ustaz, yang dipakai oleh Nabi Ustaz bersama para sahabatnya ya, atau kita tanda kutip sahabat-sahabat yang kaya-kaya gitu Ustaz. Kan mereka ini pemilik modal ya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Barangkali ada kisah menarik gitu Ustaz yang bisa kita dengar ini Ustaz. Kita ya tahu bahwa Nabi SAW ya dan para sahabat mereka sebelum diturunkannya syariat Allah pada Nabi Muhammad SAW, mereka memang adalah orang-orang yang sebagai pedagang. Oke. Nah, sebagai pedagang, dan suatu ketika ya setelah Nabi menjadi nabi, beliau datang salah seorang ya dan mengatakan ahlan ya marhaban bi syariki, selamat datang dengan sekutuku dahulu, maksudnya teman syirkat, teman kerjasama, Partner bisnis, yang mana Nabi memujinya. Nah, di sini bahwa Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, beliau adalah pebisnis dan banyak teman-teman bisnisnya, dan begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya ya seperti paman Nabi, beliau ketika akan memberikan hartanya kepada seorang untuk dikembangkan dalam berdagang, beliau mensyaratkan ya bahwa jangan digunakan pada sesuatu yang hidup, maksudnya makhluk hidup, dan juga jangan dibawa melalui lembah-lembah. Nah, ini adalah maksudnya dalam akad kerjasama, tapi ada ketentuan-ketentuan yang diingin diatur oleh pemilik modal, dan itu dinamakan dengan mudharabah muqayyadah. Dikembangkan tapi ada syarat-syarat yang diinginkan oleh investor, maka tidak boleh dilanggar oleh si pengelola. Nah, dari hadis-hadis ini kita tahu ya bahwa memang, dan juga ya sahabat Abu Bakar ketika beliau setelah diangkat menjadi khilafah, besoknya beliau langsung ke pasar. Langsung ke pasar ya Ustaz ya? Iya. Kemudian ditanya oleh sahabat Umar dan Abu Ubaidah, "Hendak kemana wahai Amirul Mukminin?" "Saya mau ke pasar, mau jualan." Terus Khalifah itu Ustaz jualan ya? Khalifah Abu Bakar. Nah, kemudian Umar dan Abu Ubaidah mengatakan, "Kalau engkau berjualan, siapa yang ngurusi urusan kaum muslimin?" Nah, terus Abu Bakar pun mengatakan, "Kalau saya tidak berjualan, siapa yang ngurusi keluarga saya?" Maka oleh karena itu akhirnya kalau begitu kami ambilkan dari Baitul Mal. Nah, tadi itu usulan dari Umar dan Abu Ubaidah. Bukan Abu Bakar sebagai pemimpin. Dia mengatakan saya mau sekian, enggak. Tapi ternyata Umar dan Abu Ubaidah yang berinisiatif memberikan untuk kebutuhan keluarga Abu Bakar dari Baitul Mal. Nah, jadi kita tahu juga ya bahwa Utsman, Umar mereka berdagang di pasar. Jadi mereka adalah para pengusaha, pedagang, pebisnis. Begitu, berarti mungkin lebih ininya dulu sistem ekonomi sebelum datangnya Islam itu lebih dekat ke arah kapitalis ya Ustadz ya. Karena masing-masing kan yang punya modal itu mereka melipat gandakan modal mereka dengan cara berdagang. Bisa dengan mengambil syarik atau partner tadi gitu ya Ustadz ya. Atau mereka yang terjun langsung berdagang begitu Ustadz. Iya, betul. Jadi sebelum syariat Islam tentang pengharaman riba, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi yang membawa riba, ya, mereka yang menyebarkan riba ke bangsa Quraisy, ya, kemudian juga ke Yathrib. Kalau bangsa Quraisy, Yahudi yang berada di sekitar Taif. Nah, Yahudi ini mereka pebisnis dari dulunya. Nah, sedangkan Madinah memang kota Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya, mereka yang kaya raya, dan makanya kita perhatikan ya hukum-hukum Islam tentang nanti kalau kita baca hadis-hadis Nabi bahwa tidak boleh kerjasama dalam muzaraah itu pembagiannya, bahwa bagian tertentu di tanah untuk si fulan, bagian tertentu ini untuk si fulan, bagian yang lainnya. Nah, itu adalah cara-cara pembagian orang-orang Yahudi ketika mereka di Madinah. Mereka cenderungnya yang pemodal itu akan selalu diuntungkan. Nah, dan makanya riba-riba jahiliyah, dan itu juga yang banyak di masyarakat kita sekarang ini. Contohnya
mau istilahnya investasi, tapi uangnya modalnya wajib kembali dan ada pertambahan. Yang disebutkan hanya bahwa setelah 6 bulan nanti ya akan dikembalikan modal, kemudian dikasih keuntungnya sekian persen. Sekian persennya dari total modal. Nah, ini mereka mengistilahkan investasi, padahal ini hakikatnya adalah riba. Dan ini yang diterapkan orang-orang sebelum Islam datang, karena tadi kebudayaan mereka dipengaruhi oleh Yahudi tadi. Dan ini adalah riba. Makanya ketika syariat Islam turun, Allah haramkan riba. Nah, maka semua bentuk tadi kapitalis itu diharamkan dalam Islam. Masya Allah, menarik Ustadz. Berarti yang pertama kali bisa kita katakan pencetus kapitalis itu orang-orang Yahudi ya Ustadz ya, karena mereka menggunakan berbagai macam cara untuk terus menumbuhkan ra'sul mal mereka atau modal mereka ya Ustadz, bahkan dengan riba pun begitu ya Ustadz ya. Iya, karena Allah sudah menyebutkan wa aghzimu riba wa qad nuhu anhu, mereka melakukan riba padahal sudah diharamkan. Masya Allah, menarik ini. Berarti ini jamaah sekalian ya, insya Allah Ustadz Irfan Doni bersama El Marwah di tanggal 22 Desember ya Ustadz ya. Insya Allah. Di tanggal 22 Desember ya, beliau bersama Ustadz Erwandi ada keberangkatan ya umroh. Nanti insya Allah jamaah bisa lebih dalam ini mengulik sisi sejarah daripada awal muasalnya sistem kapitalis itu. Jadi yang tadi saya sampaikan itu kan penguasa Madinah dulu sebelum datangnya Islam itu adalah Yahudi ya Ustadz. Iya. Dan mereka yang mengenalkan sistem riba itu seperti itu Iya. ke bangsa Arab ketika itu ya. Iya. Islam datang kemudian Islam rapihkan ya Ustadz. Dagangnya boleh tapi jangan pakai riba gitu ya Ustadz Iya, ya. betul. Masya Allah, ini menarik jamaah sekalian ya. Bisa nanti dibahas sama jamaah bersama Ustadz di perjalanan umroh mungkin ya Ustadz ya. Insya Allah. Di lokasi langsung. Iya. Lokasi bersejarah ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti bisa nggak Ustadz kita katakan sistem perbankan sekarang juga berarti kalau tadi kita katakan kapitalis itu intinya bagaimana pemodal itu selalu untung, bisa nggak kita katakan perbankan juga ini adalah sistem atau distributor yang mendukung kapitalis gitu Ustadz, yang riba itu Ustadz? Ya, jadi kalau kita melihat asal-usul bank itu, ya bank itu kalau saya tidak salah itu berasal awalnya dari Itali, ya. Itali. Dan itu ya bank itu bangku. Bangku itu kursi tempat duduk. Jadi dahulu kenapa nama bank itu dari bangku? Karena orang-orang dahulu bentuk mata uang itu adalah yang dipertukarkan masyarakat berupa emas dan perak. Ya. Dan banyak orang-orang yang berusaha untuk memalsukan kandungan dari emas tersebut dan perak tersebut. Dipalsuin Ustaz? Dipalsuin. Nah, maka adalah orang-orang yang ahli dalam menentukan bahwa ini asli, ini palsu. Mereka membuka jasa untuk memeriksa uang-uang tadi. Inspeksi Ustaz ya? Iya, validasi. Ya. Mereka duduk di bangku di pasar-pasar, mereka menawarkan jasa untuk pengecekan itu asli atau tidak. Nah, akhirnya mereka bikin bisnis baru, yaitu dengan cara apa? Setelah dicek asli atau tidak, bisa juga dipertukarkan. Mereka jual jasa tukar ya asli dengan tidak aslinya. Maka mereka memastikan yang kami jual adalah asli. Nah, kemudian setelah itu mereka melihat bahwa ada kebutuhan para pedagang mereka untuk ketika memiliki uang yang banyak dan itu bentuknya lebih mulia, emas itu kalau sampai beratnya itu bisa sampai berkilo-kilo dan dia akan repot dibawa dalam perjalanan bisnis dan berbahaya ya Ustaz. Berbahaya, dirampok di jalan dan berisiko juga ketika kita tahu pusat bisnis dulu kan di daerah bandara-bandara, maksudnya di pelabuhan-pelabuhan, dan itu kan ada risiko juga kapal yang tenggelam, sehingga mereka buka jasa melihat peluang yang dibutuhkan masyarakat bahwa ada risiko tersebut. Mereka buka jasa penitipan. Awalnya mereka jasanya penitipan dan bayar. Kemudian kan mereka dilihat ternyata uang-uang ini setelah mereka membuat sertifikat bahwa ini memang betul dia menaruh uang di sini, sehingga sertifikat itu bisa dicairkan di cabang-cabangnya yang mereka kerjasama. Berarti terintegrasi ya Ustaz ya? Mereka buka cabang-cabang. Nah, datanya pusat berarti bisnis dibagi sana ya Ustaz ya? Iya, di pusat-pusat bisnisnya. Oke. Nah,
Sehingga kalau ini betul ini apa suratnya asli, berarti dia bisa ngambil uang dimanapun. Nah, itu awalnya. Nah kemudian mereka melihat ternyata pergerakan uang ini yang diambil oleh masyarakat lebih sedikit daripada yang tertimbun di tempat mereka. Berarti masih banyak cashnya Ustaz ya? Banyak cashnya di bank-bank itu. Di bank itu. Nah, akhirnya mereka menawarkan kepada masyarakat bagaimana kalau uang kalian diizinkan kami untuk menggunakannya. Kami berikan lagi kepada orang-orang untuk bisnis mereka. Oh, di sini mereka bertransformasi ya Ustaz? Ya. Dari yang tadinya titipin, sekarang mereka lebih arah jemput bola gitu Ustaz ya? Menawarkan bahwa nggak perlu lagi bayar, gratis ya, dan kami kasih bunga. Kenapa kasih bunga? Karena uang yang tersimpan tadi ya sebagian yang besar tadi mereka pinjamkan lagi kepada orang-orang dijamin. Nah, dan pakai bunga, selisihnya itulah yang dibaginya ke masyarakat. Ke pemilik modal tadi Ustaz ya? Iya, orang-orang yang nitipkan menaruh uangnya. Mas tadi itu ya, uang itu ya. Nah, inilah asal mulanya perbankan tersebut. Maka di sini para ulama mengatakan, nah ini tadi kita perhatikan awalnya di Italia, dan itu pun ya gereja-gereja di Romawi mereka mengingkari karena syariat syariat para nabi itu mengharamkan riba. Nah, itu kan hakikatnya pinjam diutangkan dan berkembali lebih, ya disyaratkan lebih. Maka syariat gereja-gereja juga mengharamkan hal itu. Gereja mengharamkan ketika itu Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Makanya banyak teori-teori yang berusaha untuk menghalalkan riba tadi, alasannya karena inflasi segala macam. Dari pakar-pakar ekonomi tadi, mereka yang dari barat tadi. Karena mereka menanggapi dari sikap gereja-gereja yang mengharamkan tadi. Akhirnya mereka berusaha bikin subhat-subhat dan alasan-alasan bahwa ini dibolehkan, ini ada keadilan. Nah, kalau demikian ya berarti ini hukum asalnya memang adalah dalam syariat Islam. Allah katakan ini adalah riba. Nah, maka tadi pertanyaannya berarti perbankan itu adalah tadi kapitalis tadi dari riba. Iya benar riba. Nah, makanya muncul ya di belakangan mulai adanya perbankan yang Islami. Ya di Dubai pertama kali, kemudian alhamdulillah di Indonesia ada bank muamalat. Bank muamalat. Nah, sistemnya bukan lagi pinjaman tapi berubah karena kalau ingin untung sistemnya ya bisa dengan kerjasama, mudharabah, musyarakah atau jual beli. Nah, jadi merubah bentuknya yang tadi utang piutang dalam perbankan syariah dirubah menjadi yaitu akad-akad yang memang tujuannya bisnis. Kalau utang piutang dalam syariat Islam ini akadnya adalah sosial, tidak boleh mencari untung. Nah, kalau ingin untung maka dirubah akadnya menjadi jual beli, kemudian juga kerjasama. Kalau ada untung sama untung, lo rugi, siap menanggung rugi bersama-sama begitu. Masya Allah, menarik Ustadz. Berarti itu gereja sempat mengharamkan ya Ustadz ya? Dulu ketika awal muncul ide dari bankir ini ya, ketika melihat ternyata cashnya itu lebih banyak daripada yang diambil oleh si pemilik uang itu, dia punya ide untuk mengeluarkan uang itu, dimanfaatkan, dipinjamkan dengan adanya bunga. Nanti yang bunga itu dibagi sama si pemilik uang itu ya Ustadz. Ya? Menarik. Dan tadi juga Ustadz sebutkan itu bank Islam itu Ustadz, berbedanya dengan bank-bank konvensional itu dalam akad ya Ustadz ya? Iya. Apa yang membedakan Ustadz antara bank syariah atau bank islami, syariah islami ya dengan bank konvensional Ustadz? Selain tadi akadnya itu bukan pinjam meminjam, kemudian di situ ada akad jual beli gitu. Yang membedakan ya dari tujuan dari pokok bisnisnya. Pokok bisnisnya di bank konvensional mereka memang mayoritas akad-akadnya itu adalah pinjaman. Pinjaman. Sedangkan kalau dengan bank syariah atau dikenal dengan bank islami itu adalah akadnya akan beragam. Bisa jadi kalau kebutuhannya untuk usaha bisa jadi akadnya musyarakah, bisa jadi mudharabah. Tapi kalau kebutuhannya berupa barang atau jasa berarti akadnya jual beli. Nah, itu perbedaan yang utama dalam pelaksanaan bentuk bisnisnya di kedua perbankan tersebut. Dan nasabah sudah tahu resikonya ya Ustadz ya? Maksudnya kalau itu jual beli kan berarti ada rugi gitu ya Ustadz ya? Iya, jadi yang namanya jual beli ya pasti salah satu
konsekuensinya sebagaimana Nabi mengatakan bahwa al-kharaju bid-dhaman, bahwa kalau ingin untung berarti juga harus ada siap menanggung risiko. Dan juga Nabi mengatakan wala ribhu ma lam yudman, tidak boleh adanya keuntungan tapi tidak ada risiko, haram hukumnya. Dan dalam jual beli karena dia memiliki barang, ada risiko barangnya itu rusak di tangannya atau barangnya itu ternyata cacat, atau sehingga kalau dia memiliki barang itu, nah ada risiko-risiko itu, baru dia boleh mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga selisih dari dia beli kepada orang yang dia jual. Nah itulah bentuk risiko dalam jual beli dan bentuk halalnya risiko tadi. Nah makanya kalau kita perhatikan dalam teknisnya ya, lebih rincinya Nabi melarang jual beli itu yang mana kita akarnya jual beli tapi kita belum memiliki barang, seperti tadi dropshipper, kita hanya memasarkan tapi kita sendiri yang bertindak sebagai penjual. Nah ambil keuntungan sendiri, kemudian nggak ada resiko, kita langsung perintahkan kirim langsung ke konsumen saya, berarti dia nggak ada resiko dengan tidak melakukan serah terima dulu. Nah ini dilarang Nabi. Nah ini rincian-rincian lebih mendalam berkaitan dengan hukum-hukum jual beli. Oke, menarik Ustadz. Berarti di situ juga harus ada konsekuensi yang ditanggung oleh kedua belah pihak ya Ustadz ya. Karena memang akadnya kan mencari keuntungan tadi ya Ustadz. Iya. Seperti itu. Berarti bedanya antara bank konvensional dengan bank syariah Islamiyah ini adalah di akad ya Ustadz ya. Di akad-akadnya. Berarti koperasi juga bisa ya Ustadz ya bertindak sebagai tadi. Maksudnya mungkin bank Islami begitu Ustadz. Iya. Koperasi itu hanya pembagian bentuk bisnisnya aja. Betul. Ada koperasi berarti dia bentuknya bisnisnya adalah dari anggota untuk anggota, artinya kepemilikannya anggota. Kalau bank kan milik beberapa orang tertentu atau milik negara. Negara. Pemodalnya ya itu pembagian namanya itu dari siapa pemodalnya. Kalau koperasi kan anggota yang memiliki. Betul. Kalau bank, kalau di swasta berarti pemiliknya memiliki saham tersebut. Kalau dia negara berarti milik negara. Nah, itu hanya pembagian bisnis dari segi aturan pemodalnya aja. Persentasenya Ustadz ya. Persentase sahamnya lah gitu ya Ustadz ya. Tapi menarik Ustadz, di ini Ustadz, di Arab Saudi ada bank syariah Islamiyah yang namanya Al-Rajhi ya Ustadz. Itu kisah pendirinya itu menjadi inspirasi banyak orang gitu Ustadz. Dimana katanya Sulaiman Ar-Rajhi ini ya, pendirinya ini atau foundernya ini dulu justru malah orang miskin katanya beliau itu Ustadz. Dan menariknya itu beliau sampai ketika beliau anak-anak itu beliau nggak bisa bahkan untuk acara perpisahan kelas aja atau rihlah kelas aja beliau itu nggak bisa ini Ustadz, nggak bisa berangkat saking nggak punya uang. Nah gurunya itu tahu dan gurunya itu akan memberikan free berangkat untuk Sulaiman kecil ini dengan syarat Sulaiman ini menghafalkan sebuah surat. Nah dan akhirnya Sulaiman ini berhasil Ustadz hafal surat itu gitu. Masya Allah. Dan sampai sekarang ini kalau nggak salah Sulaiman Ar-Rajhi ini masih hidup dan Masya Allah banyak sekali ya tadi ya mungkin yang awal Ustadz sampaikan kalau di ekonomi Islam itu tengah-tengah antara kapitalis dan sosialis begitu. Dan sosok Sulaiman Ar-Rajhi ini benar-benar mengimplementasikan itu Ustadz. Kayak memiliki uang yang banyak tapi dia betul, hidupnya sederhana dan dermawan betul Ustaz. Betul. Banyak sekali daurah-daurah yang beliau itu sebagai donaturnya gitu atau sebagai sponsornya. Makanya yang kita perhatikan ya sebetulnya tentu suri teladan kita yang terbaik adalah orang-orang yang soleh ya. Dan orang yang paling soleh adalah Nabi dan para sahabat. Kita lihat aja bagaimana para sahabat Nabi, mereka orang-orang yang kaya. Ya Abdurrahman bin Auf memiliki harta yang miliaran. Dan Umar bin Khattab dia memiliki kekuasaan ya 2/3 dunia, pakaiannya robek-robek ya. Dan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat menjadi khalifah, maka dia mengatakan pada istrinya bahwa sekarang saya berikan pilihan, kalau kamu ingin hidup yang layak maka sebaiknya jangan dengan saya, karena saya akan ada tanggung jawab untuk menjadi pemimpin kaum muslimin sekarang. Artinya apa? Ada harta-harta yang sebelumnya diberikan oleh raja sebelumnya, karena istri Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ini juga ayahnya adalah seorang raja sebelumnya. Nah, maka semua itu akan saya kembalikan ke negara, ke Baitul Mal. Nah, maka kita hidup cukup dengan hasil pencarian saya yang sebelum kita menikah.
Nah, kalau kamu tidak terima dengan itu, maka sebaiknya kita berpisah. Maka ternyata istrinya lebih memilih hidup bersama Umar bin Abdul Aziz, hidup sederhana. Maka hidupnya ya suatu ketika pernah ada seorang wanita datang ke rumah bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz sedang memperbaiki rumahnya yang rusak. Padahal Amirul Mukminin, orang yang memiliki kekuasaan 2/3 dunia. Beliau sendiri, Ustaz. Dia sendiri yang memperbaiki. Masya Nah, Allah. maka wanita tersebut tidak mengenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Ternyata itu adalah Amirul Mukminin. Khalifah, Ustaz. Khalifah Amirul Mukminin, penguasa 2/3 dunia. Bagaimana di masanya betul-betul orang-orang sulit untuk menyalurkan zakat. Semua orang-orang hidup dalam keadaan kecukupan. Nah, itu yang dalam Islam itu, ya itu konsepnya tadi betul-betul diterapkan oleh para sahabat dan orang-orang soleh setelahnya, pemimpin-pemimpin yang betul-betul mereka menjalankan syariat Allah SWT. Jadi betul-betul seimbang jadinya. Tidak ada kekayaan itu yang dimiliki hanya sebagian orang. Yang kita lihat di zaman kita sekarang ini, ya bisa-bisa ya ada suatu negara itu mayoritasnya dipegang hanya beberapa orang aja. Beberapa orang saja. Kita kenal ada istilahnya apa? 9 naga dan macamnya. 9 naga ya, Ustaz. Ini katanya sekarang 9 naga ini lagi ditantang sama 9 haji katanya, Ustaz. Wallahu a'lam. Nah, itu yang jangan sampai harta itu yang Allah katakan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu hanya bukan dipegang oleh orang kaya di antara kalian saja. Ya, berarti ada anjuran-anjuran tadi bahwa harus harta itu diberikan kepada orang-orang merata. Banyak sekali kisah inspirasi ya, Ustadz ya, kisah-kisah inspiratif gitu yang mungkin kalau kita ceritakan di sini nggak cukup ya, Ustadz ya. Iya. Seperti itu. Nanti insya Allah mungkin ya bagi jamaah nih yang mau banyak lagi lebih mendengar tentang kisah-kisah inspiratif, langsung hadir di tempat bersejarahnya gitu ya. Bahkan bagi yang mau melihat langsung mungkin Bank Ar-Rajihiynya atau mungkin Masjid Ar-Rajihiynya juga di sana ada ya, Ustadz ya. Ini nanti jamaah bisa langsung mendengar dari Ustadz Irfan Doni di keberangkatan 22 Desember. Insya Allah di tanggal 22 Desember beliau akan bersamai jamaah ya umroh dengan tema umroh muamalah gitu. Jadi di sana tema umrohnya ini berkaitan tentang membahas tentang bagaimana muamalah Islam itu muncul ya, sisi sejarahnya nanti yang kita angkat. Tapi kalau jamaah mau ngobrol lebih dalam, banyak waktu bersama Ustadz untuk sesi konsultasi ya, Ustadz ya. Iya. Seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian begini, Ustadz. Tadi kita sudah bahas nih, Ustadz ya, tentang masalah bank, kemudian juga bagaimana sih konsep ekonomi Islami begitu, Ustadz. Sekarang ini ada baru, Ustadz. Namanya kalau kita bilang kripto gitu, Ustadz. Dia mata uang. Mata uang ini kan kalau dulu yang tadi sampaikan mata uang itu kan emas dan perak ya, Ustadz ya. Kemudian sekarang bergeser menjadi kertas begitu, Ustadz. Iya. Nah, ini sekarang dia menjadi Angka. Iya, mata uang digital gitu, Ustaz. Kripto ini, Ustaz. Ini yang menjadi banyak sekarang diperbincangkan, Ustaz, sama masyarakat kita ini, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz tentang kripto ini, Ustaz? Ya, selalu di awal-awal kemunculan, ya, maka di sana ada peran para ulama yang akan memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Ya, para ulama mereka yang akan mempertimbangkan ini maslahat atau mudarat. Ketika memang sesuai dengan syariat Allah SWT berarti itu adalah maslahat. Tapi ketika ternyata bertentangan dengan syariat Allah pasti itu adalah mudarat. Nah, maka dalam kemunculan kripto ini ya kita perhatikan saja pendapat-pendapat para ulama lebih banyak mengatakan bahwa yang mengatakan haram sebagai mata uang, kripto sebagai mata uang ini mengatakan bahwa hasil dari seminar yang diadakan oleh para ulama ya kalau saya tidak salah diadakan oleh Oki, karena semuanya berdiskusi masih pembahasannya masih belum komprehensif ya, sehingga ada yang mengharamkan ada yang menghalalkan, tapi tetap merekomendasikan bahwa untuk melihat fluktuatifnya nilai dari kripto sebagai mata uang tersebut, maka disarankan untuk meninggalkannya ya, karena menghindari bahaya-bahaya. Sebetulnya kita kembali pada hadis Nabi saja ya, paling aman itu. Kenapa Nabi mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma baina mushtabahat la ya'lamuhu katsirun minan nas. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antaranya itu ada sesuatu yang samar. Dan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Dan Nabi katakan faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdihi. Barang siapa yang
meninggalkan sesuatu tersebut berarti dia akan menjaga agamanya dan juga akan menjaga kehormatannya. Nah, salah satu penyebab yang samar tadi, perbedaan para ulama tadi, kita lihat masalah hukum kripto ini sebagai mata uang ya. Sebagai mata uang ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Nah, tapi yang mengharamkan ini melihat ada usul ghorornya, tidak ada aset dasarnya, tidak nilainya juga yang terlalu fluktuatif. Ini membahayakan. Kalau kita perhatikan yang mengatakan boleh ya, mereka mengatakan bahwa ini aman dan nilainya juga masih bisa terukur. Nah, kan ini adalah diskusi yang belum ada kesimpulan hukumnya secara keseluruhan. Maka dia tetap menjadi perbedaan ulama. Nah, perbedaan ulama ini salah satu penyebab itu menjadi sesuatu yang samar. Tadi yang kita katakan hukumnya sabar karena ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Berarti dia menjadi sesuatu yang samar. Maka kita kembalikan aja pada hadis Nabi. Kalau sesuatu yang samar itu maka paling aman bagi kita apa? Tinggalkan. Betul. Kenapa? Kalau kita tinggalkan, aman agama kita nanti di akhirat tidak ditanya Allah Ta'ala. Betul Ustaz. Nah, ketika kita juga aman bagi kehormatan kita, misalkan kita memiliki harta yang banyak ya, kita ternyata investasikan ternyata rugi kita. Nah, jadi nama baik kita jadi si fulan lihat itu ini di perbincangan orang-orang kan akan diceritakan orang-orang. Nah, begitu. Wallahu alam. Berarti lebih ke arah karena keabu-abuan tadi ya Ustaz ya. Karena masih dalam perbincangan para ulama itu ya, dan kita ini selaku orang awam ya Ustaz ya. Iya. Lebih mengambil sikap menjaga diri gitu Ustaz ya. Iya. Cari aman gitu ya Ustaz ya. Dan itu paling aman buat kita. Dan itu paling aman buat kita ya. Memang Ustaz selalu para ulama mengatakan kalau ada perbedaan para ulama, carilah yang paling aman. Yang disepakati atau yang paling aman. Itu ya Ustaz ya. Iya, begitu. Karena kita orang awam ya Ustaz ya. Iya, kita Betul. Kita nggak punya alat ya Ustaz ya. Iya. Buat lebih membedah gitu ya. Iya. Daripada kita ambil risiko nanti akan bikin kepala sakit ya. Dan yang paling berat resiko di akhirat ya Ustaz ya. Di akhirat nanti tanya Allah Ta'ala. Betul. Setiap rupiahnya nanti ditanya ini gimana. Kamu punya alasan nggak untuk melakukannya? Nah gitu kan repot jadinya. Masya Allah. Karena ini menarik Ustaz. Ada yang tanya tadi gitu Ustaz. Bisa nggak bayar haji pakai kripto katanya Ustaz. Oh gitu. Ada yang tanya Ustaz. Dia ada yang tanya, Ustaz bisa nggak bayar haji pakai kripto katanya. Kan dia mata uang juga katanya gitu. Iya. Nah saya bilang, waduh saya bukan ahlinya tuh saya bilang. Tapi kalau gitu gimana Ustaz? Menurut antum Ustaz, bayar haji pakai kripto gitu Ustaz? Kalau kita lihat yang membolehkan, cuma ulama-ulama ada yang membolehkan kalau dia memiliki aset dasar. Kalau si kripto itu punya aset dasar. Iya, contohnya dia aset dasarnya adalah berupa emas atau aset dasarnya berupa dolar. Maka itu kan masih bisa ada standarnya ya, nilai emasnya, nilai dolarnya. Nah, maka ini MUI pun membolehkan. Banyak ulama membolehkan ya. Pada hakikatnya itu hanya gambaran dari emas dan gambaran dari dolar tadi, mata uang tadi. Nah, itu kan ada jenis kripto itu kan. Betul. Yang pakai dasarnya itu pakai masih ada fisiknya ya Ustaz ya. Atau fisiknya berupa saham atau nilai seni, suatu karya digital. Nah, itu masih dibolehkan karena ada fisiknya tadi. Betul. Berarti ulama yang membolehkannya pun itu masih mensyaratkan ya Ustaz ya. Dia ada landasan fisik tadi ya, mau emas atau mata uang gitu ya Ustaz ya. Yang mengharamkan sebagai mata uang karena juga di Indonesia bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang kita, uang yang berlaku di Indonesia hanya rupiah. Nah, maka berarti ini juga akan menyebabkan resiko kita sebagai mata uang. Nah, iya betul. Ya paling tidak resikonya kita itu tadi akan bermasalah di hukumnya. Tidak ada badan legalnya, wallahu alam. Kita rasa kayaknya nggak cukup ya. Tapi karena Ustadz waktunya terbatas gitu Ustadz ya. Menarik nih Ustadz semua diskusi kita ini ya tentang dari awal konsep ekonomi yang kita ketahui secara umum ya, ada kapitalis, ada sosialis atau komunis gitu ya, dan Islam hadir di tengah-tengahnya begitu ya Ustadz ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz. Bagaimana Ustadz Islam dalam memandang isu kemiskinan Ustadz? Karena kan sering yang menjadi isu itu untuk ekonomi itu adalah berantas kemiskinan begitu Ustadz. Sedangkan secara kita sadari, kita pun banyak melihat di kisah-kisah para sahabat ya di zaman Nabi SAW itu kan nggak semuanya kaya gitu Ustadz ya. Iya. Apakah Islam itu punya visi Ustadz untuk memberantas kemiskinan?
Atau Islam itu justru malah memandang kemiskinan itu sebagai sebuah fase kehidupan yang mungkin nggak perlu diberantas gitu Ustaz? Atau bagaimana Ustaz menurut Ustaz ini? Karena kemiskinan ini selalu erat dengan maksudnya ekonomi nih Ustaz gitu. Baik. Pertama, ya sebetulnya sudah ada jawaban-jawabannya dalam Quran. Allah yang mengatakan masalah rezeki ada yang miskin ada yang kaya, itu bukan pilihan kita. Karena Allah mengatakan nahnu qasamna ma'isyatan fil hayatid dunya, kamilah yang membagikan kehidupan mereka di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dan, dan kami jadikan sebagian mereka itu lebih dari sebagian yang lain. Lihat. Yang mana tujuannya juga supaya lihat takhidhu sukhriyan, agar mereka bisa dimanfaatkan oleh bagian yang lebih tadi. Dari ayat ini bahwa ya Allah yang menyebutkan bahwa memang sebagian orang itu ada yang Allah Kayakan. sempitkan, ada yang Allah luaskan rezekinya, lapangkan rezekinya. Seorang mukmin itu ketika sudah ditakdirkan Allah seperti itu, maka dia tetap ya dia tidak akan kecewa, karena orang mukmin berarti dia rela dengan takdir yang Allah tentukan, maka dia bahagia. Makanya Nabi mengatakan ajabal li amril mukmin, sungguh menakjubkan seorang yang mukmin tersebut, apabila dia diberikan nikmat dia bersyukur maka bertambah, ketika dia diuji dia tidak bersabar maka itu juga baik bagi dirinya. Orang yang sabar adalah balasannya surga. Ya kita tahu ya Nabi mengatakan kepada seorang wanita yang mana dia meminta Nabi agar disembuhkan dari penyakit kesurupan. Oh iya. Kesurupan, maka Nabi katakan in sabarti walakil jannah, kalau kamu sabar maka balasnya surga. Maka dia memilih apa? Tidak mau akhirnya memilih untuk disembuhkan, tapi memilih untuk sabar dan balasnya adalah surga. Nah, orang-orang mukmin yang diuji Allah Ta'ala menjadi miskin, maka dengan dia bersabar, maka jauh lebih banyak dia dapatkan nikmatnya nanti di akhirat daripada hanya kehidupan sementara di dunia ini. Nah, maka itu yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian bagaimana ini konsep tentang kaya dan miskin ya dalam Islam, bahwa Allah yang mentakdirkan. Tetapi kita tidak tahu apakah kita itu jadikan orang miskin atau orang kaya. Makanya Allah perintahkan semua kaum muslimin wajib bekerja. Ikhtiar Ustaz ya. Ikhtiar, ada usaha. Allah perintahkan fa idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dipanggil ya di hari Jumat untuk suara azan, maka segeralah untuk zikir salat Jumat. Wadzaru al-bai' dan tinggalkan jual beli. Nah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kalau sudah tunaikan salat, maka bertebaranlah muka bumi. Nah, pertama di sini ada yang harus kita ketahui bahwa dalam mencari rezeki itu ada aturan-aturan Allah. Ketika contohnya tadi, kalau sudah sholat kewajiban pada Allah itu harus tinggalkan. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah kita betul-betul menjadi hamba Allah yang sempurna, carilah rezeki. Nah, setelah menunaikan haknya Allah ya Ustaz ya. Menunaikan hak Allah, maka wajib untuk mencari rezeki. Jadi dalam rezeki itu jangan sampai melanggar hak Allah. Dalam berikhtiar ya Ustaz ya. Iya, dalam ikhtiar itu jangan sampai kita melanggar hak-hak Allah SWT. Contohnya Allah haramkan ini kita langgar. Berarti kan ini bahaya bagi kita tidak taat pada Allah Ta'ala. Ayat ini salah satunya juga tadi kita jelaskan bahwa para ulama mengatakan perintah wajib untuk mencari rezeki. Nah, ada usaha untuk mencari rezeki. Nah, kemudian dengan orang-orang yang miskin tadi, Allah tidak menyia-nyiakan mereka. Nah, Allah ada yang menentukan, Allah takdirkan jadi kaya. Tapi ketika dia mulai kaya dan sudah sampai nisab dan sudah berlalu 1 tahun hijriyah, maka Allah wajibkan zakat. Nah, ini zakat ini apa? Allah berikan untuk orang-orang miskin yang Allah takdirkan tadi. Supaya apa? Supaya mereka juga terperhatikan. Dan akhirnya orang kaya dan orang miskin memiliki harta, mereka saling menyayangi dan akan saling menjaga dan tidak ada orang-orang yang kesulitan. Nah, maka hidup pun akan stabil, akan baik dalam perkembangan ekonomi. Tapi kalau kita lihat kapitalis, ya mereka menerapkan riba, akan menjadikan orang itu pelit. Akhirnya jarak yang terlalu jauh. Dan akhirnya orang-orang miskin dipamerkan dengan kekayaan-kekayaan orang kaya setiap harinya. Kita lihat akhirnya terjadilah kerusuhan, mengambil harta orang, pencerahan. Nah, kenapa mereka kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan yang ditontonnya orang-orang bermewah-mewahan, dan itu, nah akhirnya itu yang terjadi. Kerusakan. Nah, maka Islam betul-betul memberikan solusi-solusi masalah miskin dan kaya ini
ya, dan itu akan menjadikan hidup bahagia. Menarik Ustadz. Ana Ustadz baru dapat info dari media sosial Arab Saudi. Saya lupa apakah itu media sosial warganya Ustadz, tapi ada berita Ustadz, pemerintah Arab Saudi sekarang Ustadz melarang semua influencer Arab Saudi untuk flexing memamerkan harta kekayaan. Ya, Masya. Jadi kalau misalnya ada yang influencer yang pamer harta kekayaan gitu Ustadz, mobil atau jalan-jalan hidup mewah gitu Ustadz, itu akan ditangkap oleh polisi dan polisi berhak nangkap dia katanya Ustadz. Dan ada goromahnya katanya Ustadz. Masya Allah. Gitu. Ya, itu salah satu dampaknya tadi, karena ekonomi dunia nggak baik-baik saja. Karena tadi penyebabnya tadi sudah maraknya Riba tadi ya. riba tadi. Makanya orang kaya makin kaya dan orang miskin makin sulit mereka. Belum lagi kezaliman-kezaliman lainnya yang kita dilihat ya. Dan itu akan memicu kemarahan orang-orang yang dizolimi. Dan orang kalau sudah marah lepas kontrol ya Ustadz ya. Malah akhirnya rusak nanti ya Ustadz ya. Iya, belum lagi amarah dari dirinya, belum lagi setan yang membisikkan, akhirnya lepas kontrol tadi. Islam berarti memandang kemiskinan itu adalah sebagai sebuah realita hidup ya Ustadz Iya. ya. Yang memang itu dibagi oleh Allah. Iya, Dan begitu pun kemiskinan, maka kekayaan pun juga sebagai sebuah realita hidup yang dibagi juga oleh Allah ya Ustadz Iya. ya. Dan Allah sudah menentukan bagi si miskin yang mendapatkan mungkin giliran miskinnya, Allah mengajarkan mereka untuk bersabar dan terus berusaha ya Ustadz ya. Iya. Jangan putus asa ya Ustadz ya. iya, Dan untuk yang sedang dapat bagian kaya, Islam memberikan kepada mereka itu sebuah perintah untuk berbagi dengan zakat tadi yang sifatnya wajib, iya, dan untuk memperhatikan juga mungkin perasaan atau keadaan saudaranya ya Ustadz ya. Iya. Dengan cara berderma setelah berzakat tadi yang wajib ya Ustadz ya. iya, Berderma dan yang lain. Dan ini betul sekali Ustadz, ditampilkan betul oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana sahabat Utsman ya Ustadz ya membeli sumur rumah ketika itu ya Ustadz ya. iya, Padahal bisa ya Ustadz, ketika sahabat Utsman itu membeli sumur rumah dari Yahudi itu oleh beliau dibisniskan ya Ustadz ya. Kan lagi butuh air itu, demandnya lagi besar-besarnya ya Ustadz ya. Orang butuh air gitu kan, tapi iya. sama Tapi Utsman malah janji Nabi yang mengatakan kenapa sahabat Utsman mau melakukan itu, Betul. itu balasannya surga. betul Ustadz. Itu yang jadi seorang muslim apapun statusnya, mau kaya mau miskin, tetap tujuannya adalah surganya Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala. Itu dia. Si kaya menjemput surga dengan Kekayaannya. kekayaannya, bersyukur, dia berderma ya Ustadz ya. Iya. Si miskin menjemput surga dengan kesabarannya dan ikhtiarnya, husnudzon kepada Allah ya Ustadz ya. Karena ketika dia berikhtiar itu dinilai sebagai Ibadah. jihad di jalan Allah, Jihad. sebagai ibadah. Karena ibadah karena sudah menjalankan perintah Allah Ta'ala, ya. Walaupun dia banting tulang tapi didapatkan masih kurang, jangan dianggap itu sia-sia. Itu adalah nilai ibadah. Bukan Allah yang mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sebagian mereka yaitu mereka melakukan perjalanan dagang ke bumi mencari karunia Allah Ta'ala. Allah menyandingkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, jihad fisabilillah. Nah, kemudian juga hadis Nabi SAW mengatakan ketika para sahabat mengomentari ada seorang yang semangat dalam bekerja, yang cari nafkahnya, kemudian para sahabat mengomentari, ya Rasulullah, seandainya orang ini semangatnya ini dia gunakan untuk jihad di jalan Allah. Maka Nabi menjawab, seandainya dia berusaha semangatnya itu untuk mencari agar mencukupi anaknya yang kecil atau orang tuanya yang tua atau untuk dirinya supaya tidak meminta-minta pada orang, maka dia di jalan Allah SWT. Tapi seandainya dia mencari rezeki semangat karena ingin berbangga-bangga, flexing-flexing, atau ingin ria agar dipuji orang, maka dia sedang di jalan syaitan. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sudah berusaha itu dianggap sebagai nilai ibadah oleh Ta'ala ketika sesuai dengan syariat Allah. Berarti yang dilihat usahanya ya Ustadz. Usahanya. Berarti ini membantah kalau ada pernyataan orang muslim tuh harus kaya. Itu nggak benar berarti Ustadz ya? Jelas-jelas bertentangan dengan ayat Allah Ta'ala. Menarik ini Ustadz. Ya, Allah mengatakan bahwa Allah yang menentukan kaya, miskin dan kaya. Kaya tadi. Jadi muslim tuh nggak harus kaya Ustadz ya, tapi muslim tuh harus beribadah ya Ustadz ya. Muslim itu harus beriman pada Allah dengan takdir, dengan menjalankan syariat Allah. Masya Allah. Wah Ustadz, ini daging semua ini ya jamaah ya, Masya Allah ini. Ini kalau menurut saya ya jamaah, waktu mungkin 10 hari bersama Ustadz Irfandoni di perjalanan itu kurang menurut saya. Jadi buat jamaah nih yang lagi cari-cari paket umroh di bulan Desember pas waktu liburan, itu cocok banget jamaah berangkat bersama Ustadz Irfandoni. Selain sisi sejarah ekonomi Islam ya, jamaah juga bisa dapat insight bermanfaat dari beliau tentang pandangan hidup ya Ustadz ya.
Maksudnya bagaimana kita ini melihat kekayaan, kemiskinan gitu, dan sehingga akhirnya mudah-mudahan nih pulang umroh itu jamaah bisa lebih menjadi hamba yang beribadah kepada Allah dan Amin, amin. menerima semua pembagian Allah seperti yang tadi Amin, Ustadz amin. bilang ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah Fil yang membagi hayatid dunya. fil hayatid dunya ya. Allah yang bagi kehidupan kita. Ada yang miskin ya Ustadz ya. Iya. Ada yang kaya gitu. Menarik sekali Ustadz. Masya Allah. Waduh ini Tapi ini, saya itu tipenya kalau nggak ditanya nggak jawab. oh gitu. Jadi jamaah harus banyak nanya sama Ustadz ini ya. Tuh kata Ustadz kalau nggak ditanya nggak jawab. Jadi jamaah harus aktif nih. Dan Ustadz nggak masalah ya Ustadz ya Nggak ditanya ya. masalah, malah senang saya bisa Oh bermanfaat lihat di orang jamaah lain. ya. Iya. Malah seneng Masya Allah. Iya, maka ya salah satu orang kan berbeda karakternya ya. Kalau saya karakternya kalau melihat berbicara itu kalau ditanya ada unsur kepentingannya di sana. Oke. Tapi itu bagus Ustadz, selamat ya Ustadz. Nggak banyak ngomong kan, kalau orang banyak ngomong kan nanti hisapnya juga banyak Ustadz. Amin, amin, amin. Masya Allah. Jadi gitu jamaah ya, tuh lihat. Ustadz sudah membuka diri, silakan tanya sedetail-detailnya sama Ustadz. Dan nanti insya Allah di bulan Desember itu jamaah bakal punya waktu banyak bersama Ustadz. Dan kita juga ada mengkhususkan waktu perjalanan dengan Ustadz. Ada sesi kajiannya. Silakan jamaah ambil manfaat sebesar-besarnya bersama Ustadz. Begitu, Saling mengingatkan. saling mengingatkan. Dan terutama karena saya memang lebih seringnya kajian masalah fikih muamalah maliyah dan ya bisa memberikan masukan-masukan bagi kaum muslimin berkaitan dengan fikih muamalah maliyah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Ini Masya Allah ini. Wah iya Kang. Ini sudah 10:30 Ustadz. Kayaknya waktunya Ustadz harus menunaikan kegiatan yang lain ini Ustadz. Iya. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Dan semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bisa bermanfaat buat kaum muslimin secara Amin, umum amin. Ustadz gitu. Amin. Dan mudah-mudahan Ustadz Irfan Doni beserta keluarga juga diberikan keberkahan ilmu, Amin ya Allah. diberikan keberkahan umur, waktu dan keberkahan Amin, keturunan ya Ustadz ya, Amin ya seperti Allah. itu. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Sama-sama wa iyyakum. Kami dari manajemen El Marwah mengucapkan terima kasih, mewakili manajemen kepada Antum mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Ustadz. Saya juga mengucapkan terima kasih pada manajemen Al Marwah yang sudah membuat acara-acara yang bermanfaat sehingga bermanfaat bagi kaum muslimin dan juga ini merupakan juga salah satu sarana ya kita usaha mencari pahala dari Allah Ta'ala. Amin. Begitu jamaah sekalian, kita rasa cukup ngobrol kita karena kalau ini terus dibuka bahkan bukan cuma 2-3 jam, bisa seharian ini kita ngobrol di saat ya. Jadi anggapnya kita buat per sesi-sesi aja. Iya. Seperti itu insyaallah ya. Mudah-mudahan Insyaallah. ada kesempatan lagi kita ngobrol bersama Ustadz Irfan Doni lebih dalam ya Ustadz ya tentang ekonomi syariah Islamiyah gitu ya. Ya. Supaya kita tercerahkan seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah.